Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 yang mendapatkan bagian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Akbar Rahmansyah, saya sebagai narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Lina Widyastuti, saya sebagai pewawancara 1. Dan perkenalkan, nama saya Nur Ajija, saya sebagai pewawancara 2. Dan saya Ramdan Marzuki, saya sebagai kameramen. Baiklah, saya sudah bertemu dengan narasumber pertama, yaitu boleh perkenalkan Bu namanya? Perkenalkan, nama saya Susanti SIMK, profesi saya sebagai dosen program studi akuntansi sektor publik kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Kabupaten Siak. Terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktunya. Nah, jadi nih Bu, kami ini ada tugas dari guru namanya Bu Rentina. Jadi ini adalah tugas mapel PKN. Ya, ini tentang kayak penerapan Pancasila, sila kelima, seperti itu Bu. Jadi kami ini di sini mau bertanya-tanya sama Ibu dalam kehidupan sehari-hari, apa aja sih penerapan Ibu dalam sila kelima? Begitu ya. Oke, langsung saja ya Bu, pertanyaan pertama. Menurut Ibu nih, bagaimana pajak dapat berperan dalam mencapai keadilan sosial seperti yang diharapkan dalam sila kelima? Terkait penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dalam hal ini kita bicarakan tentang pajak, yang seperti kita ketahui pajak itu merupakan penerimaan dari negara kita, yang mana penerimaan itu nantinya adalah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ya, kemakmuran rakyat Indonesia pada dasarnya seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu. Langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang efektivitas program bantuan sosial selama masa pandemi? Apakah menurut Ibu program tersebut sudah berhasil mencapai dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk sejalan dengan prinsip keadilan sosial dari sila kelima Pancasila? Kalau menurut saya penerapan keadilan sosial ya bagi seluruh Indonesia, yaitu sila kelima terhadap bantuan sosial yang terjadi pada masa pandemi, itu menurut saya memang udah cukup adil gitu loh. Karena bagaimana? Karena kenapa begitu? Pandemi itu kan datangnya itu tiba-tiba kan, tapi memang negara itu langsung cepat ya untuk menanggapi kesulitan dari masyarakat itu sendiri. Bisa dicontohkan bantuan mungkin ketika masyarakat itu ada pinjaman ke bank ya, nah, itu ada bantuan dari negara untuk menunda pembayaran, itu contohnya ya. Oke. Terus ada juga bantuan langsung ya kepada masyarakat yang mana mereka tidak bisa bekerja gitu kan, mereka tidak bisa keluar rumah gitu ya. Ada bantuan dari pemerintah langsung ya, yang mana untuk menyambung hidupnya. Jadi kalau menurut saya sih memang udah cukup berkeadilan gitu loh. Dan memang konsep negara itu kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, meskipun itu harus berutang, karena memang pada waktu masa pandemi itu jadi meningkat itu sebenarnya, utang kita pun meningkat, tapi hasilnya apa? Hasilnya itu masyarakat bisa terbantu gitu. Oke, menurut Ibu tadi sudah benar-benar mencapai ya Bu ya. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga ya Bu. Bagaimana Ibu menerapkan dan menyikapi keadaan perubahan ekonomi di negara kita sebagai ibu rumah tangga? Oke, menyikapi perubahan ekonomi ya, saya sebagai ibu rumah tangga, memang akhir ini kan memang semua biaya hidup itu menjadi besar ya kan, menjadi besar. Terus semua apa-apa mahal juga kan gitu. Sebenarnya menyikapi itu semua, kalau pemerintah itu udah cukup sebenarnya diatasinya dengan cara mungkin ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal ya. Artinya kita juga dari diri kita sendiri juga kita harus bisa mengatasinya. Contohnya apa? Contohnya ketika itu sesuatu yang hanya kita inginkan, itu harus kita tahan, kita kendalikan. Jadi kita hanya mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan, baru kita bisa merasakan konsep keadilan itu di diri kita gitu. Kalau kita hanya mengandalkan dari keadilan dari negara, itu sebenarnya tidak bisa juga gitu loh. Karena apa? Karena perubahan ekonomi itu kan berarti apa-apa mahal, sementara penghasilan kita sama aja. Artinya kita harus mengendalikan diri sebenarnya. Oh, jadi kita tidak mengutamakan keinginan kita dulu ya Bu ya? Tapi kebutuhan kitanya sehari-hari. Oke, selanjutnya. Pertanyaan keempat Bu, bagaimana Ibu mengimplementasikan sila kelima dalam lingkungan tempat Ibu bekerja?
Karena memang kebetulan saya itu seorang dosen, bagaimana saya menerapkan keadilan sosial di lingkungan sekolah saya, yang terutama untuk mahasiswa saya saya itu tidak membedakan antara yang kaya dan miskin gitu. Saya menyampaikan ilmu yang sifatnya adalah motivasi ibadah. Baik itu mau kaya mau miskin itu saya samakan, ya kan? Artinya saya tidak akan membedakan dia mau orang kaya mau miskin gitu. Kita ada aturan yang memang harus diterapkan oleh semua mahasiswa. Jadi meskipun di mahasiswa ibu tuh ada perbedaan UKT-nya, ibu tidak membeda-bedakannya ya bu? Iya. Oh gitu bu. Lalu bagaimana Ibu mengimplementasikan sila kelima dalam rumah tangga Ibu? Saya juga ibu rumah tangga ya. Bagaimana saya mengimplementasikan keadilan sosial ya. Yang kelima itu di dalam rumah tangga saya bisa contohkan misalnya terhadap anak saya gitu. Jadi saya punya anak yang berbeda usia ya. Jadi kalau konsep keadilan itu tidak berarti sama rata. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Bisa dicontohkan misalnya anak saya yang besar itu saya kasih uang jajan 20.000 karena memang kebutuhannya 20.000. Tapi anak saya yang kecil saya cuma ngasih 5.000 gitu. Kenapa dibedakan? Karena memang kebutuhannya untuk anak kecil itu hanya 5.000 gitu. Jadi konsep keadilan di sini bukan berarti sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan. Oke, baiklah Bu, terima kasih atas waktunya dan pengetahuan dari Ibu tentang semua penerapan Pancasila sila kelima. Apa yang ibu jelaskan tadi, kita jadi tahu nih penerapan ibu dalam sila kelima dari berbagai bidang ya bu ya? Iya, benar. Oke, jadi narasumber kedua kami adalah dari teman kelas kami. Sebelumnya terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Akbar Rahmansyah. Saya berstatus sebagai pelajar. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang akan dibacakan oleh Azizah. Baiklah Akbar, di sini saya akan menanyakan tentang penerapan Pancasila sila kelima. Menurut Akbar, bagaimana pajak dapat berperan dalam mencapai keadilan sosial seperti yang diharapkan dalam sila Pancasila 5? Ya, dengan sistem perpajakan ini, mereka yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi membayar pajak dengan besar. Yang mana pendapatan yang besar ini digunakan untuk membantu dan membiayai masyarakat yang kurang mampu. Yang mana hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oh begitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana pandangan Akbar tentang efektivitas program bantuan sosial selama masa pandemi? Apakah menurut Akbar program tersebut sudah berhasil mencapai dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan? Dan untuk sejalan dengan prinsip keadilan sosial dari sila kelima Pancasila? Ya, menurut saya sudah adil karena berdasarkan teman-teman saya yang mendapatkan bantuan sosial yang mana mereka berhak untuk mendapatkan hal itu. Oh begitu ya pandangan Akbar tentang bantuan sosial selama masa pandemi. Oke, selanjutnya pertanyaannya. Lalu bagaimana Akbar menerapkan dan menyikapi keadaan perubahan ekonomi di negara sebagai anak? 3. Ya, dalam menyikapi perubahan ekonomi di negara, saya sebagai anak dituntut untuk mengerti bagaimana kondisi ekonomi keluarga saya. Baiklah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana mengimplementasikan sila kelima di lingkungan sekolah? Ya, dalam penerapan sila kelima dalam lingkungan sekolah saya tidak pernah memilih-milih dalam berteman dan saya menganggap semua setara. Oh, jadi di lingkungan sekolah tuh kamu tidak membeda-bedakan teman-teman kamu gitu ya? Lalu bagaimana Akbar mengimplementasikan sila kelima di sekitar lingkungan rumah Akbar? Dalam mengimplementasikan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari saya, terutama di kampung saya sering mengikuti atau berkontribusi dalam bakti sosial di kampung saya. Terima kasih Akbar yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan pendapat-pendapatnya tentang sila kelima. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pendapat dari narasumber kita yang kedua, yaitu Akbar Rahmansyah. Sekian tugas kegiatan kami wawancara dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.